Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Edwin Fams, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nah, untuk kesempatan kali ini kami akan bahas mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan serta keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Sebelum itu, perkenalkan dulu satu-satu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda Alawi, saya dari absen 26 or kalian bisa manggil saya Awi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akila Maritza Pucamia, saya dari absen 4. Halo semua, perkenalkan namaku Celisa Azariasti dari absen 6. Halo semua, perkenalkan nama saya Keisha Syafirnisa dari absen 23. Perkenalkan nama saya Zara Uliana Agustin dari absen 35. Perkenalkan nama saya Sidra Hafiza dari Latifah Sudrajat dari absen 30. Perkenalkan nama saya Bifa Torani dari absen 33. Saya Fahri Anindiazi dari absen 10. Gimana keseruannya? Lanjut, langsung aja. Dadah. Nah, halo teman-teman semua. Oke, langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini terdapat bentuk negara dan sistem pemerintahan secara umum. Nah, yang pertama secara umum, Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan republik. Sebagai negara kesatuan, Indonesia memiliki pemerintahan pusat yang kuat dan daerah yang bersifat administratif. Nah, sistem pemerintahannya itu sendiri adalah presidensial, di mana presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali sekali. Nah, terdapat fakta menarik loh yang kalian ataupun teman-teman wajib banget paham. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden serta yudikatif oleh yang pertama Mahkamah Agung, yang kedua Mahkamah Konstitusi, dan yang ketiga Komisi Yudisial. Nah teman-teman, sebelum itu kita flashback dulu yuk ke bentuk negara dan sistem pemerintahannya. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan sekitar tahun 1945 hingga 1949 menggunakan bentuk negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan sistem pemerintahannya adalah republik, yaitu pemerintah yang mengatur semuanya. Lalu yang kedua, pada masa demokrasi parlementer. Pada masa ini menggunakan bentuk negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sistem pemerintahannya adalah parlementer. Di era ini UUD sementara 1950 telah diberlakukan setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949. Indonesia mengadopsi UUD sementara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Setelah melewati 2 masa, sekarang masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966 dengan bentuk negara yang sama yaitu NKRI dan sistem pemerintahan presidensial dengan otoritarianisme. Konstitusi di masa ini kembali ke UUD 1945 setelah dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Selanjutnya ada Orde Baru. Pada tahun 1966 sampai 1998 dengan bentuk negara yang sama yaitu NKRI dan sistem pemerintahan yang sama yaitu presidensial dan otoritarianisme. Pada tahun 1966, tepatnya setelah peristiwa gerakan 30 September atau yang dikenal dengan 30 SPKI, Soeharto menggantikan Soekarno dan memulai era Orde Baru. Dan terakhir adalah era reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang dengan bentuk negara yaitu NKRI dan sistem pemerintahan demokrasi presidensial dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen 4 kali pada tahun 1999 sampai tahun 2000. Nah, saat kita berbicara mengenai sistem pemerintahan, mari kita berpindah ke permasalahan yang ada pada saat ini. Nah, pertama, permasalahan korupsi. Tahukah kalian kalau angka korupsi di Indonesia sangat tinggi dan bahkan sudah mencapai angka triliun dengan yang tertingginya yaitu 1 kuadriliun. Banyak banget loh ya. Kedua, kita ngomongin tentang ketidakbebasannya berpendapat. Ambil dari kasus pelukis kontroversial yang terjadi belakangan ini. Banyak orang berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh pihak pameran itu benar karena seni itu, terutama lukisan ini, tidak seharusnya bercampur dengan hal politik. Padahal sejak dulu lamanya seni itu termasuk hal politikal itu sendiri. Mengapa Leonardo da Vinci bisa terkenal? Karena dia berhasil membuat lukisan yang dimana tidak terlalu menampilkan hal emosi, tapi juga berhasil
menunjukkan suatu ekspresi. Itulah kenapa dia bisa terkenal dan sangat-sangat disegani sampai saat ini. Ketiga, masalah prioritas pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas kedua. Masyarakat geger di akhir bulan Januari kemarin karena pemerintah lebih mengutamakan program makan bergizi gratis dibandingkan program kesehatan dan pendidikan. Nah, sebagai buktinya kita bisa lihat di sini kalau anggaran pendidikan pun sudah dipangkas. 4. Masalah narasi kritis pada pihak pemerintah yang dianggap sebagai adu domba pihak asing. Kalau kalian ingat dengan gerakan Indonesia Gelap, artikel ini muncul pada saat kritis itu. Padahal tidak ada ditemukannya yang namanya manipulasi opini publik atau aksi demokrasi karena manipulasi ini seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo Subianto ini yang ditemukan dimanapun. Pure hanya suatu kritikan. 5. Janji pemilu isi kosong. Terdapat suatu akun Instagram bernama tagih.gratispol. Ia melakukan tagih kepada para gubernur mengenai janji-janji mereka saat pemilu dilaksanakan. Namun anehnya hal yang ia dapat justru tanda blokir. Dan di saat orang lain melakukan penagihan itu, justru dirinya dikatakan provokator oleh pihak pemerintah. Padahal dirinya pun tidak ada memberikan unsur kebencian sama sekali, hanya suatu anggapan kapan dan di mana ia akan melakukan program-program tersebut. Bahkan dirinya pun sangat mendukung loh. Keenam, kemiskinan akibat gaji yang tidak sesuai dengan karya yang dilakukan. Tidak jarang kita melihat suatu berita mengenai guru honorer yang memiliki gaji hanya sekitar 300.000. Apakah cukup untuk menghidupi kehidupannya? Tentu tidak. Padahal guru itu merupakan akal paling utama, paling penting dalam meningkatkan SDM kita. Namun seperti tidak sesuai harga yang diberi untuk segala jasa yang dilakukan. Selepas kita membicarakan permasalahan sebelumnya, langsung saja kita masuk ke bagian solusi. Kalau ditelik lebih lanjut masih banyak loh permasalahannya. So, ada tiga solusi yang kita bisa berikan untuk permasalahan-permasalahan tersebut. Pertama, yaitu hal yang kita bisa lakukan, yaitu aksi demonstrasi seperti yang dilakukan oleh para mahasiswa, atau bisa juga kita lakukan di internet untuk menaikkan topik tersebut. Kedua atau ketiga, yaitu pemerintah lakukan adalah menyusun ulang struktur pemerintahan yang ada pada saat ini. Agar apa? Agar semuanya dapat berjalan sukses. Barulah kejadian kebijakan-kebijakan yang sebelumnya harusnya terjalan, baru terjalan. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari tentang bentuk negara dan sistem pemerintahannya, sekarang kita akan membahas tentang keanekaragaman budaya dan suku bangsa di Indonesia. Keanekaragaman budaya dan suku bangsa adalah kondisi di mana terdapat berbagai perbedaan budaya, tradisi, bahasa, adat istiadat, serta sistem kepercayaan yang berkembang dalam suatu wilayah atau negara. Keanekaragaman ini terbentuk karena faktor sejarah, letak geografis, serta interaksi antar kelompok masyarakat. Keanekaragaman suku bangsa mengacu pada banyaknya kelompok etnis yang memiliki ciri khas sendiri, seperti bahasa, pakaian adat, rumah adat, serta sistem sosial dan budaya yang berbeda. Sementara itu, keanekaragaman budaya mencakup berbagai bentuk ekspresi budaya, seperti seni, musik, tari, kuliner, dan upacara adat. Keanekaragaman ini menjadi salah satu kekayaan suatu bangsa yang dapat memperkaya kehidupan sosial dan budaya serta perkuat identitas nasional jika dikelola dengan baik dalam semangat toleransi dan persatuan. Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, termasuk suku bangsa. Suku bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal-usul, bahasa, adat istiadat, dan wilayah tempat tinggal. Di Indonesia terdapat ratusan suku bangsa dengan keunikannya masing-masing. Berikut adalah beberapa suku bangsa besar di Indonesia. Pertama, suku Jawa. Suku Jawa adalah suku bangsa terbesar di Indonesia dengan populasi yang tersebar di seluruh pulau Jawa. Kedua, suku Batak. Ayo, siapa yang orang Batak di sini? Aku. Oke. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Nah, suku Batak itu memiliki beragam marga dan adat istiadat yang kuat. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Batak.
Nah, selain suku Batak, Jawa terdapat banyak sekali suku di Indonesia seperti suku Madura, Betawi, Minangkabau, Bugis, dan lain sebagainya. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan lebih dari 17.000 pulau. Keadaan geografis ini memengaruhi pembagian wilayah dan persebaran suku-suku bangsa di Indonesia. Persebaran suku-suku Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sejarah, migrasi, dan interaksi antar suku. Keberagaman ini adalah kekayaan budaya Indonesia yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Keberagaman suku bangsa di Indonesia memainkan peran penting dalam pembentuk identitas bangsa. Nah, identitas bangsa Indonesia tidak terlepas dari kekayaan budaya yang diwariskan oleh setiap suku bangsa tersebut. Berbeda-beda tetapi tetap satu, mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman. Dengan adanya 718 bahasa yang ada di Indonesia, membuat Indonesia masuk ke dalam bahasa terbanyak kedua yang ada di dunia. Hal ini tentu sangatlah membanggakan, tidak hanya alamnya yang luas, namun bahasa, adat, agama, bahkan suku bangsa yang ada di Indonesia sangatlah beragam. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bangga akan keragaman yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus harus terus melestarikan bahasa dan keragaman yang ada di Indonesia. Nah, jadi teman-teman, cakupan seni di Indonesia itu sangat luas dan sangat banyak banget ya teman-teman. Nah, ada yang seni tari, ada juga seni musik, seni rupa, bahkan hingga ke seni pertunjukan. Nah, seni tari yang kerap dikenal di kalangan internasional yaitu seperti tari saman, tari reok ponorogo, dan tari kecak. Seni musik yang sudah mendunia seperti gamelan, sasando, dan angklung adalah alat musik yang telah diakui oleh UNESCO. Karena banyaknya suku di Indonesia, yaitu sekitar 1340, menyebabkan Indonesia memiliki banyak sekali karya seni yang dihasilkan. Masing-masing suku di Indonesia memiliki ciri khasnya sendiri akan kesenian. Kesenian yang ada di Indonesia pun dari tahun ke tahun mengalami perkembangan ataupun inovasi, sehingga kesenian yang ada di Indonesia semakin meluas. Hal ini menyebabkan keragaman kesenian di Indonesia semakin bertambah banyak, karena masing-masing daerah di Indonesia setidaknya menciptakan kesenian yang berbeda dengan daerah lain. Kuliner yang ada di Indonesia sangatlah beragam, karena Indonesia sendiri memiliki 17.000 pulau dan ratusan etnis di dalamnya. Bagaimana bisa hal ini didukung karena faktor geografis? Dengan itu, makanan yang ada di Indonesia sangatlah beragam, seperti nasi uduk, nasi padang, ayam betutu, papeda. Dari ujung timur sampai ujung barat yang ada di Indonesia memiliki keragaman akan kuliner yang berbeda. Rempah-rempah yang ada di Indonesia sendiri memiliki perbedaan, karena inilah makanan-makanan tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Terima kasih semuanya sudah menonton. Terima kasih semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga kalian paham sama materi yang kami ajarkan. I love you, Pak Edin. Makasih, Pak. Terima kasih. Dadah! Oke guys, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Semoga ilmu ini bermanfaat dan bisa kalian pahami. Dari kelompok kami, dadah!